Thomas Wright. Jadi kalau dalam dunia filsafat, dua tokoh besarnya yang punya teori common sense itu Thomas Wright sama G.E. Moore. Jadi katanya Thomas Wright, common sense adalah akumulasi pengalaman melalui pemahaman yang sederhana, simple apprehension. Dia adalah universal belief, kepercayaan universal, kepercayaan universal yang karena dia sederhana, maka sifatnya hampir semua orang setuju tanpa harus dipikirkan secara rumit. Di Jawa misalnya, contohnya Jawa ya, aku wong Jawa masalahnya, atau dalam tradisi Islam aja. Kalau Islam tadi yang true humanity. Jadi kepercayaan, keyakinan yang itu tidak kamu peroleh secara rasional, tapi kamu peroleh dari pengalaman, dan itu sifatnya simple, sederhana, bisa, tidak harus kamu pikir, kamu bisa menangkap. Itu namanya common sense, katanya Thomas Wright. Hujan lagi. Common sense-nya hujan, kalau bagi orang Islam hujan adalah rahmat dari Allah misalnya. Itu kan common sense. Kamu nggak tahu bentuknya rahmat, buktinya kamu juga sering berundel kalau hujan. Tapi secara common sense hujan itu rahmat. Makanya tadi saya bilang di awal, orang Jawa menyebut hujan itu Jawa, tapi para wali bahasa Jawa Kawi menyebut hujan itu bukan Jawa, tapi Jawa. Iya, Jawa. Jawa itu para wali sebenarnya dia mau bilang Ja'a rahmatullah. Pinter orang Jawa. Makanya ketika hujan datang itu sebenarnya rahmat Allah datang. Sehingga kamu jangan gerundel kalau ada hujan, karena nanti yang ngasih hujan tersinggung. Kamu dikasih rahmat kok gerundel, hujan lagi. Nanti yang ngasih hujan bisa tersinggung. Sama kalau kalian bertamu dikasih teh kok terus gerundel, teh lagi. Kok nggak ada yang lain? Itu bikin tersinggung yang bikin kan, sama kayak hujan bikin tersinggung yang punya hujan. Maka secara common sense bagi orang Islam, jangan takut hujan itu rahmat, teh juga tidak apa-apa. Oke, jadi udah. Itu katanya Thomas Wright. Kemudian kalau G.E. Moore, cirinya dua. Pemahaman langsung, jadi common sense itu direct apprehension dan kesadaran, consciousness. Maksudnya kesadaran apa? Manusia terlibat langsung dengan pengetahuan ini. Beda dengan ilmumu di kampus-kampus, beda dengan ilmumu di kelas-kelas. Jadi kita terlibat. Kamu mungkin merasa bahwa matahari itu terbitnya di timur. Ini common sense sebenarnya. Kalau kamu teliti beneran mungkin ya nggak terlalu timur lah, kadang-kadang dia agak geser ke sana dan geser. Itu kan namanya common sense. Kenapa kamu sebut timur? Ya keterlibatanmu sehari-hari dengan matahari itu selalu seperti itu. Seperti orang Indonesia menyebut kiblat itu di barat. Pokoknya arah kiblat ya di barat. Jadi ketika ada penyesuaian arah kiblat, banyak yang ngapain sih susah-susah kiblat di sana. Emangnya kalau nggak pas dikit terus sholatnya nggak diterima kan begitu. Karena kita sudah common sense di barat. Sehingga orang Suriname yang dari Indonesia dibawa Belanda ke Suriname itu sholatnya tetap ngadep ke barat. Meskipun dia harusnya ngadep ke selatan nanti, karena di sini dia ngadep ke barat, ya sholatnya tetap ngadep ke barat. Itu karena common sense. Jadi tidak ngerti bahwa sholat itu ngadep ke kiblat, ngertinya sembahyang dia ngadep ulun, jadi terus menghadap ke barat. Dan ini common sense ini kenapa? Karena dia melibatkan kesadaran ketika dia hidup di Jawa. Jadi meskipun dipindah ke Suriname tetap begitu.
Orang Jawa kesadarannya kesadaran mistik. Maka ketika agama apapun masuk, dia akan dimistikkan oleh orang Jawa. Common sense-nya adalah common sense mistik. Maka cerita wali-wali yang menarik bagimu kan cerita kehebatan dan karomahnya. Sunan Kalijogo itu dia jadi wali tidak karena hafal Quran, tidak karena puasa, tidak karena sholat tahajudnya bagus, cuma karena dia nongkrong di pinggir kali. Loh ya kan? Jadi Sunan Kalijogo itu nongkrong di pinggir kali, terus dia diangkat jadi wali. Dan kamu kan menyebutnya, wah dia 40 hari di situ, lama di situ sampai mistiknya yang keluar. Makanya Clifford Geertz itu dia meneliti membandingkan dua orang tokoh pembaharu agama di Maroko sama Indonesia. Maroko itu tokohnya namanya Liu Xi, kalau yang di Indonesia Sunan Kalijogo. Jadi Liu Xi ini wali, penyebar agama, ahli agama, hafal Quran, perjuangannya luar biasa, dakwahnya luar biasa. Bandingkan sama Sunan Kalijogo. Jadi dari orang abangan yang ngerti agama, ketemu Sunan, disuruh nongkrong pinggir kali, terus dibaptis jadi wali dan dipuja-puja orang sampai hari ini. Kenapa yang paling menonjol Sunan Kalijogo? Karena logika orang Jawa adalah logika mistiknya. Sama kayak kamu hari ini, kalau ada cerita-cerita supranatural, kamu tertariknya luar biasa. Itu sebenarnya diwariskan oleh nenek moyangmu, jadi gennya nyambung padamu. Kalau ada orang bisa melakukan hal luar biasa, terus kamu percaya. Sehingga Adi bin Slamet dan kawan-kawan tertipu oleh Eyang Subur. Ya kan itu gara-gara Eyang Subur bisa meramal masa depan. Eyang kan gitu. Kamu kalau ada ramalan bintang kan mesti kamu cepat-cepat ingin baca yang sesuai dengan bintangmu. Nah itu sebenarnya sama logikanya, logika kayak orang Jawa. Padahal mungkin kamu dihapusi, dibohongi tiap hari sama koran-koran. Bintang Leo, hari ini nasibku baik, akan dapat rezeki, cuma ada gegeran dikit sama pacar. Kemudian saudara mesti, dan kamu percaya itu didobosi tiap minggu dengan itu. Dan kamu nyocok-nyocokin mesti kan. Kalau kamu pengen ngerti bohongnya ramalan bintang, buanglah judulnya. Jadi buang Leo, Libra, Pisces itu buang. Terus kamu baca satu-satu. Nanti lah cocok semua sama kamu. Coba aja. Kamu mesti keliru, yang sesuai dengan kamu yang mana. Karena biasanya yang kamu baca cuma yang bagianmu aja, yang lain jarang kamu baca. Itu. Dan itu hidup kita sehari-hari orang Jawa yang common sense-nya serba mistik. Nah, Einstein punya definisi lebih unik lagi. Katanya Einstein, common sense itu koleksi praduga. Praduga itu berarti pengetahuan yang diterima begitu saja secara tidak kritis, yang kita kumpulkan sampai umur 18 tahun. Saya nggak tahu, ini umur berapa kalian? 17. Nah, wajahnya kok kayak 32an. Ya, jadi kalau umurmu sudah di atas 18 berarti common sense-mu sudah lengkap. Biasanya susah diubah sudah. Kalau sudah 18 ke atas itu, kamu sudah jadi. Makanya film itu 17 tahun ke atas. Karena 17 tahun ke atas kamu dianggap sudah dewasa. Kalau kamu lurus ya biasanya jalanmu akan lurus. Kalau kamu belok ya jalanmu akan belok. Dan film yang lebih dahsyat lagi biasanya tidak 17 tapi 18. Kan banyak sekarang 18 plus. Nah itu lebih dahsyat daripada 17. 17 itu sebenarnya persiapan kamu menuju 18. Jadi kenapa sih katanya Einstein 18? Karena mungkin 18 itu dianggap puncak kematangan. Jadi orang sudah 18 itu biasanya dia sudah punya style, sudah punya gaya berpikir. Kalau orang sudah umur 18 dan cara berpikirnya kaku, biasanya sampai tua juga kaku. Jadi kalau kalian ini umur-umur sekitar itu, biasanya ya kayak gitu tuh nanti kamu sampai besar cara berpikir. Dan diubah juga sudah mulai berat.
Ditambah informasi baru juga mulai berat. Disuruh hafalan juga pontang-panting kamu miskin. Karena ini sudah penuh isinya. Kamu kemarin waktu SD, SMP hafalan itu lancar aja. Tapi sekarang 18 ke atas, kalau nggak percaya silakan kamu coba menghafalkan yang surat Al-Quran yang kamu belum hafal. Itu mesti berat. Kadang-kadang yang sudah hafal aja kan lupa. 18. Dan koleksi common sense di kepalamu sudah lengkap katanya Einstein kalau sudah umur 18. Ya silakan kamu uji sendiri. Oke, ya pembuktiannya kamu cari sendiri. Kamu kecuali yang belum 18 nggak apa-apa, tenang aja. Kamu isi dengan common sense yang bagus-bagus. Yang sudah terlanjur 18 ya nggak apa sih ya kamu kalau merasa ada common sense yang jelek dikeluarkan lagi, biar ada space-nya. Oke. Russell saya sebut sebenarnya definisinya sama, cuma Russell titik tekannya nanti pada ordinary language tadi, pada bahasa. Bagaimana bahasa itu menjadi simbolnya common sense. Contohnya ya kayak sarkem tadi. Itu sebenarnya teori-teori itu yang punya Bertrand Russell. Yang belajar filsafat bahasa pasti ngerti. Nah, proses terjadinya common sense dalam sejarah. Bagaimana sih common sense itu bisa masuk dalam kepalamu? Yang pertama dari bawah membacanya, dari objective social situation. Dari kondisi objektif hidupmu, kamu akan mengalami sesuatu, itu namanya experience. Experience itu akan kamu telaah secara sadar, dan dia akan melahirkan wawasan, melahirkan pengetahuan. Dan dari pengetahuan itu akan lahir aksi. Kamu hidup di dunia sosial yang serba disiplin. Misalnya bapakmu ABRI misalnya, dan kamu mengalami hidup di bawah bapak yang TNI. Kalau pagi bangunin kamu pakai sempritan misalnya, bangun. Kamu kalau nggak bangun bisa gawat hidupmu. Experience, kamu menelaah itu, dan dia akan jadi pengetahuanmu. Dia akan membentuk aksimu. Aksimu pasti juga di dunia sosial lagi. Maka hidup disiplin model TNI jadi common sense bagimu. Common sense, cara berpikir yang sehat dan normal bagimu ya disiplin kayak TNI itu. Beda misalnya kalau bapakmu seorang seniman misalnya, sastrawan, itu kan biasanya cenderung sakara PDW. Waktunya orang tidur dia bangun, waktunya orang bangun dia tidur. Ya kan? Jadi itu caramu berpikir, caramu berperilaku, bertindak pasti beda. Kenapa? Karena kamu mengalami, menelaah dan mendapat pengetahuan, lalu bertindak berdasarkan lingkungan objektif sosialmu. Orang Jawa itu cenderung menekankan harmoni, kerukunan, ketertiban, yang penting gak gegeran. Maka dulu orang dikenal, Jawa itu dikenal ramah. Bukan berarti sebenarnya dia ramah, cuma dia males gegeran. Daripada gegeran sudahlah gak apa-apa, dijajah orang juga gak apa-apa lah, yang penting gak gegeran. Namanya Jawa itu 350 tahun dijajah juga gak apa-apa. Ya kan, kita yang penting rukun lah meskipun sama penjajah. Harmoni. Ya kan? Kan sekarang banyak, coba kamu kalau ada konflik-konflik bagi orang Jawa sudah nggak perlu gegeran, ngapain sih sudah. Yang ditekankan duluan bukan problem solving, tapi jangan gegerannya. Dan itu persis yang diterapkan oleh Soeharto zaman Orde Baru. Dia tidak kuat mendengar atau melihat gegeran, konflik, perbedaan, dan dia menanam bom waktu dengan itu. Akhirnya meledak. Coba bisa dimanage lebih bagus, mungkin tidak terjadi ledakan di belakang. Tapi karena dia Jawa, bagi dia yang penting adalah stabilitas. Ada instabilitas jenis apapun harus cepat-cepat dimatiin. Sehingga sekarang dia bisa gaya. Piye kabarnya? Enak zaman itu tau mesti. Kenapa? Karena orang pasti yang dibayangkan stabilnya zaman Pak Harto. Dan
Generasi keluaran Orde Baru, didikan Orde Baru pasti beda dengan generasi didikan reformasi hari ini. Kalian bagi saya umur-umur didikan reformasi. Kalau saya masih didikan Orde Baru, karena saya SD tahun 80-an, SMP. Jadi jatuhnya Soeharto 98 itu bareng saya lulus S1. Jadi sudah di atas 18. Jadi common sense-nya itu common sense Orde Baru. Jadi yang dipentingkan stabilitas, harmoni, bukan gegeran. Jadi kalau ada orang demo, ya alah ngapain demo capek-capek. Cara berpikirnya begitu. Kalau sekarang kan kalian beda sudah. Itu kenapa? Karena bangunan common sense yang ada di kepala beda. Oke, apa sih yang common sense pasti ada. Satu-satunya yang tidak bisa diberikan oleh common sense adalah membuat breakthrough, terobosan. Padahal masyarakat itu butuh breakthrough untuk naik kelas. Maka common sense itu sifatnya niscaya. Setiap orang pasti dibentuk oleh lingkungan dengan common sense-nya sendiri-sendiri. Tapi setiap orang tidak boleh menyerah dengan common sense. Dia harus bikin terobosan. Tidak selalu yang berjalan di sekelilingmu itu pas. Tidak selalu relevan. Tidak selalu benar. Tidak selalu baik. Kamu harus berani bikin breakthrough, bikin terobosan. Selama ini bapakmu TNI, maka kamu dibangunkan pakai sempritan. Kalau kamu mau bikin breakthrough, ajaklah bapakmu diskusi, Pak, apa harus begitu membangunkan pakai sempritan? Kalau cuma pakai sempritan, saya belum bangun, pakai trompet aja bisa. Nah, itu kan terobosan baru. Dari sempritan jadi trompet. Tambah nemen. Oke, jadi dengan common sense kamu tidak bisa bikin breakthrough. Orang jadi cerdas, jadi menonjol, jadi tokoh itu ketika dia tidak menerima begitu saja common sense, tapi dia bikin terobosan-terobosan baru. Kamu bisa sudah hidup dengan common sense, tapi kalau kamu menyerah dengan common sense, kamu jadi ordinary people, orang biasa, akeh tunggale. Paling habis kuliah rencanamu kerja, habis kerja kawin, habis kawin punya anak. Setelah punya anak tidak mikir apa-apa, yang penting gede ke anak. Dan sejarah bukan tentang orang-orang awam, tapi sejarah itu tentang orang-orang besar. Jadi tidak apa-apa sih kamu bekalnya common sense aja, tapi besok tidak dicatat oleh sejarah. Maka kalau kamu ingin jadi sesuatu, jangan gampang nyerah dengan common sense. Jadi kamu harus harus gini. Apanya sih harus ngaji filsafat tiap Rebu? Enaknya gimana? Ini sudah 5 kali ini. Jangan-jangan itu bikin breakthrough namanya. Ganti Pak, ngaji filsafat kok seminggu sekali, seminggu 3 kali aja. Ya, kamu enak, sumpah aku. Seminggu sekali aku. Kenapa saya jaketan gak tak copot-copot? Tadi siang agak masuk angin, jadi aku harus nyari keringat. Jadi dipaham, ini sudah rangkap 3 bajunya. Sengaja nyari keringat. Gampang keringat kalau kamu ngajak kerengan. Oke. Kenapa sih breakthrough itu tidak cuma diperlukan oleh kamu, juga diperlukan oleh masyarakat? Karena masyarakat juga perlu naik kelas. Itu tak kasih IE itu sebagai contoh. Ada teorinya Auguste Comte itu, filsafat sosial, bahwa masyarakat itu kan secara umum bisa naik kelas dari level mistik ke level teologis, dan puncaknya adalah level positif. Kamu boleh setuju, boleh enggak, tapi itu sebagai contoh bahwa masyarakat juga harus berkembang dong. Jangan malah setback. Saya takut Indonesia ini setback. Dulu kita levelnya mistik, menjawab persoalan dengan mitos, dengan ideologi-ideologi supranatural. Tapi terus datang agama-agama, maka kita teologis metafisik, punya pijakan agama-agama. Kemudian datang sains, cara berpikirnya positif, berkembang, jadi modern. Tapi kalau kita
lihat Indonesia hari ini mungkin rada mundur lagi. Harusnya sudah positif tapi kadang-kadang masih mistik. Maka acara TV yang laku adalah acara dunia lain. Film yang laku adalah film horor. Ya kan? Ada film horor itu kan ceritanya sekarang aneh-aneh. Dan itu laku gitu. Buktinya laku apa? Produsernya bikin film terus. Ono pocong. Dan aneh-aneh sekarang kan pocong keramas. Ada pocong goyang pinggul. Supaya kamu dihapusin kok ya gelem gitu. Ya kan? Hantu yang paling kasihan lagi itu kok suster ngesot. Kamu kok takut ada suster ngesot? Dia cuma ngesot. Bawa aja paku payung kasih ini. Susah. Karena dia gak bisa ngesot ya. Jadi kamu kok malah takut? Dia cuma ngesot, kamu bisa lari. Kalau namanya hantu itu kan harusnya bisa terbang terus cepat. Dia cuma ngesot dan kamu takut dihapusi oleh produser film horor itu. Jadi itu. Dan kita cenderung ke mistik lagi. Kalau kamu sakit nggak sembuh-sembuh mesti mikirnya dukun. Mesti mikirnya saya nggak. Kalau di Jogja ini TV yang acaranya paranormal apa? Pengobatan supranatural itu kan banyak. Jogja TV apa itu kan? Tiap sore isinya. Ya, kemarin sore ada yang pengobatan pakai tepuk tangan itu. Iya, jadi ngobati supranatural pakai tepuk tangan. Kalau dicerut, plok. Dan banyak yang merasa sembuh, aku ya heran. Kalau nggak sembuh, borgol saya gitu. Tapi semboyannya itu bagus tadi. Kalau tidak ada perubahan, uang kembali. Itu kan susah kan parameternya. Parameternya bukan sembuh loh ya, perubahan. Jadi ya mungkin bisa berubah tambah sakit, berubah tambah parah. Ya, sementing kan berubah. Jadi kamu nggak bisa nuntut uang kembali kan, kamu berubah. Jadi pinternya dukunnya itu kan gitu. Kalau nggak ada perubahan, uang kembali. Oke, sekarang kita lihat apa sih bedanya